Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah aktivitas yang telah kita laksanakan, ibadah yang telah kita lakukan, mulai dari kita bangun tadi, kita doakan, kita harapkan kepada Allah akan dihitung sebagai ibadah, sebagai amal saleh yang dicatat, dan nanti bisa memberatkan timbangan di yaumil mahsyar. Sebagaimana yang telah aku sampaikan dulu dan telah dibacakan oleh imam kita tadi dalam surah Al-Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Matuari doke walau berjadi-jadi orang dikumpulkan dalam satu tempat, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nantanya to ado di antara umat, di antara awak yang bore dosa dari pahala. Pisketek bona. Kata Allah, cari saudaramu di mahsyar, nyados minta seketik. Mungkin sanak kandung saya saibu, mungkin saibu saja, mungkin sabapak saja. Dah dia kak minta pahala seketik. Sayuknya enggak banyak. Nah, itu yang jadi masalah. Ketek mana? Apa kata sana awak? De bala nen kemagih kau, bala nen kemagih am. Kok den kurang di kau kemari minta tambah. Kan iyo pula. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika seseorang itu lari dari saudaranya. Sialai wa ummihi wa abi. Dicari ama, dicari apa, dicari ama, dicari apa, dicari ibu, dicari ayah. Tolonglah ya, tolonglah bu, ketek mana. Sama semuanya. Wa sahibatihi wa bani. Boleh ke pasangan awak masing-masing dan anak. Dan laki pencari bini, dan bini cari laki. Sama. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Awak seorang-seorang sibuk metu. Payah, tak bisa. Tong betong pe itu lagi. Jadi kita berdoa kepada Allah. Iyo cukup yang untuk awak nak. Kena itu awak datang kini. Kodok mau sampaikan, mempersiapkan kematian lebih penting daripada mengingat hari kelahiran. Mengingat kematian lebih penting daripada mengingat ulang tahun. Selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Dua yang lebih penting dari awak beribadah tersampaikan dalam sebuah hadis. Yang pertama, jangan salah niat. Nan kedua, sesuai. Salah niat sangat berbahaya nanti bagi seseorang yang beribadah di akhirat. Dipatengoon kawa hasil korojo awak tapi tidak jadi untuk awak itu yang lebih salah. Dipatengoon kawa hasil korojo awak tapi tidak jadi untuk awak. Itu akibat salah niat itu. Makanya Nabi Allah melalui sebuah hadis, kalau awak datang ke masjid ke jangan tegak dek malu orang poi sado awak indah. Deh malu awak sogan awak kalau orang lah banyak masjid awak nu kok di rumah. Bukan gara-gara itu. Auhallahu ilayya. Allah telah mewahyukan kepadaku. Atau baik itu bunyi hadisnya, berarti hadis itu hadis qudsi. Makosuk dari Allah, redaksi kata-kata Nabi yang membuat. Itu namanya hadis qudsi. Itu termasuk wahyu. Termasuk wahyu. Maka kalau minta orang mengaji, kamu kok jangan kecek wahyu ilahi. Tidak. Wahyu ilahi itu dua. Hadis qudsi satu, Al-Quran satu. Kalau suruh orang mengaji, kamu kok minta aja baca Quran. Minta aja baca Quran. Jangan lo dipanggil Qari'ah. Akan banyak. Kita panggil Qari'ah kita berikut. Qari'ah itu hari kiamat artinya. Salah itu. Tagak ada amzah batu kajo ain. Qari'ah padusi yang pandai mengaji. Qari'ah al-qari'ah malqa ri'ah. Itu kawan. Jadi hati-hati suara Arab. Suara Arab kau tukar hurufnya bertukar artinya. Auhallahu ilayya anzir qaumak. Telah diwahyukan Allah kepadaku, hai Muhammad, ya akhal mursalin wa ya akhal munzarin, anzir qaumak. Agih peringatan kaum engkau. Agih peringatan Allah yadkhulu baitam min buyuti. Jangan poinnya ke masjid itu bahasa awak. Jangan masuki rumahku, di rumahku yang ada itu dalam bahasa Indonesianya itu. Bahasa awaknya jangan datang ke masjid. Jangan pergi ke musalla. Illa biqulubin salimah. Kecuali dengan kulub yang salim, kecuali dengan hati yang salim. Dalam Al-Quran cie baru nanti kecek Nabi kecek Tuhan kulub yang salim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi umat Nabi Muhammad datang ke masjid hanya dengan jiwa yang salim, jiwa yang bebas dari syirik, jiwa yang bebas dari yang lain. Kita bawakan sebuah hadis sekarang Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, namanya Abdullah, tapi tidak sayang dia kucing. Digolelnya apa? Kucing. Kalau mambo ayam, lain arti ya. Hah? Kalau kodok amboannya? Hah? Senjang nyebut Pak ya? Ayah nyebut. Abu Hurairah pulalah yang menyampaikan hadis jahannamiyun. Lain kena belok dan dulu pulau. Atau lah mau sampaikan dalam ketubah.
ado alumni jahannam. Batu jatuh dari atas dari bibir jahannam bara sampai 70 tahun. Kok awak? Ringan malah dari batu itu lebih lama dari itu. Itu sampai ke bawah baru itu. Itu sampai ke bawah baru itu. Belum lagi azabnya, belum lagi ikapnya. Tapi adonan tetap keluar dengan bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awlan nasi yuqada yaumal qiyamah. Nam pertama awlan nas au inna awlan nasi, manusia nan pertama nanti yuqada yaumal qiyamah, diadili di hari kiamat nanti ialah ar-rajulun, seorang laki-laki yang pergi berperang di jalan Allah. Kau ajak awak kini kan bisanya masuk ke Palestina, bisa masuk ke Palestina, bisanya bawa perang melawan Israel dan mati syahid. Fama amilta, bisa dipatengon ni'mahu fa'arafaha, fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha. Di paraguan kainyo hasil dari nyopoi porang tadi, hari hasil dari nyopoi menegakkan agama Allah tadi, fa'arafaha, inyolah tahu masuk iyo untuk inyo itu hasil jerih payahnya di dunia dulu. Cuma menjalang masuk ke rumah tadi, ke sarugo tadi, fama amilta, dengan apa engkau kerajaan di dunia dulu sehingga engkau bisa mendapatkan mahligai serancak iko kepada Tuhan. Qala qataltu fika hatta ustushitu. Ya Allah, semasa di dunia dulu adalah poi porang, aku telah ikut menegakkan agama Allah. Kalau dulu Bapak Ibu banyak. Dulu Arab itu atau Islam itu dikelilingi oleh orang Kristen, oleh orang agama lain, termasuk Romawi dengan Persia. Sehingga banyaklah orang-orang itu mengganggu orang-orang Islam. Nyo kalau Islam nasi ketek tetap diganggu de orang. Tuh dalam dunia aja itu. Tapi kalau Islam nan banyak, aman orang lain. Boleh perhatian ke enggak? Kalau Islam nan sakete tetap disakiti, diazab, di aniaya. Kalau nyos kete, tapi kalau Islam banyak, aman negara. Dulu banyaklah Islam begitu kan pas tolak orang. Termasuk salah seorang di antaranya waktu Nabi sudah meninggal, namanya panglima perangnya Abu Qudamah. Abu Qudamah sangat pandai menyemangati umat, menyemangati pemuda dalam poi porang. Ketikanya pulang kampung mencari orang-orang poi baporang, lah sudahnya lagi semangat dikumpulnya pemuda-pemuda laki-laki siang, malam tibalah seorang perempuan di jam 1, jam 2 mengetuk pintunya. Ya Abu Qudamah. Ya Abu Qudamah, buka pintu bontet. Dipikir-pikir dek Qudamah mendengar suaranya. Iko ndak orang jantan, aku pedusi. Dibuka pintu akan menimbulkan fitnah. Indak dibuka pintu diketuk ujuo. Abalaka apa-apa kok dia itu tiba malam dah.
Buka pintu pun teh tuan ini bakal. Jo senjang aja Pak. Tak dibuka pintu. Tak dibuka. Ketuk balik. Ya, abah kuda buka pintu. Buka pintu. Lek kodok mana dibuka ada pintu perima di kedamah. Kiranya di depannya sudah berdiri di atas kuda seorang perempuan yang tinggi semampai. Saya perkirakan mukanya bagus, wajahnya bagus kecil buku nama. Cuma hanya pakai cadar. Engkau telah datang ke kampung Iko memanggil pemuda untuk poi porang, menyumbang bagi penyumbang yang ada hartanya. Wajahidu fi amwalihim, wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang di jalan Allah itu ada yang dengan harta, ada yang dengan jiwa. Dan tak ada dengan kadenagian dua buku damah. Cuma obok dan yo panjang. Saya potong rambut yang sayang panjang, saya jalin. Delopih bersawak. Konyo obok dan tolonglah jadian tek tali kokangan kuduh dalam poi porang. Ndak ada wapiti kadiagian. Tidak ada roto jeboreh kadiagian. Kini anak ada konyo. Jadilah tali kuduh dalam poi porang. Tolong tek. Ikonyo nado dek den. Itu ya tinggi. Dan tak suruh kini gak ada. Tak suruh. Yang kedua, saya punya seorang anak laki-laki yang saya besarkan sendiri karena ayahnya sudah meninggal di medan perang syahid. Saya ingin anak saya satu-satunya ini syahid di jalan Allah. Cie anaknya mati juga anak dan kuanda di jalan Allah. Mati syahid juga anak dan kuanda. Bawa te inyo poi porang besok. Akai saya dita. Berarti ibu ini bukan main keimanannya. Itu namanya ingin berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang diceritakan di hadis yang kita bacakan tadi, ketika ditanyakan kayaknya, kata kecenya, qaltal tu fika hatta tushhidtu. Denlah poi baporang di jalan engkau karena engkau yang menyuruh ya Allah dan aku mati syahid. Cik Tuhan, kadzabta. Nah, kau malang nasib. Kau malang nasib. Kiro tagelek sekete bona. Kadzabatan walakinnaka qaltata li ayyuqalu jariun. Ang poi banyak terselip dalam hati yang saridu poi porang supaya disebut orang seorang pemberani, seorang pahlawan. Ngenek bonanya. Samo yang mau duduk kini kah? De pandai-pandaian, namo pandai-pandaian mau caran-caran ceramah hamo supaya disebut orang deh. Ia benar santiang imen dia itu. Salah samo itu. Samo bona itu. Kalau itu niatnya ke koha, perai iso. Perai. Tak dapat. Nah, orang yang mati syahid tadi singenek bonanya. Summa imirabihi fasuhiba wajahihi hatta ulqiya finnar. Dek salah dan seketik tadi, kecek malaikat, kecek Allah pada malaikat, giring dia, belenggu dia, campakkan dia ke dalam neraka. Tagelek sengene pun. Maka kecek Nabi melalui hadis qudsinya, kalau kau pergi ke masjid, abai itu dulu. Aku kaji untuk awak. Iko pagunomona untuk awak. Artinya apa? Artinya jangan pernah salah niat. Apapun perbuatan kita, apakah kau untuk pergi ke masjid, apakah untuk kau mengaji dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an
fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtul wa qara'tu fikal Qur'an. Dan kedua, orang yang poi beraja menuntut ilmu karena Allah. Dan soto mengaji belajar Quran karena engkau. Nanti di akhirat kata Allah, orang yang poi beraja iko de inyolah menjadi orang santi yang menjadi orang alim karena belajar di peragom pelolah mahligai tompeknya tinggal lalu menjalankan masuk ditanya polo fama amilta. Kini ndak isu ditanya kini ditanya untuk anak di sekolah. Untuk anak itu sekolah. Nih sekolah aja lah anak kelai keubah nasib angsuh. Itu di kampung Ambo Kodok. Tengoklah kami dah. Dari pagi lantai sonjo, cik anak lidah tidak berkubang. Baik itu payah mencari itu. Sekolah aja lah anak kok kelai kedap yang jadi itu, sok jadi itu. Lah maju dari itu, lah senang apa ya ibu sekolah aja anak dipilih oleh sekolahnya. Kalau iko jurusannya kau gak payah cikojo. Kalau iko aku gak murah seketik. Kalau iko aku godang gaji. Kau sudah dalam perhitungan. Asik sekolah anak murah dapat kojo. Boleh. Boleh. Cuma aja salah niat itu aja. Bolehkah anak jadi sarjana matematik? Boleh. Bolehkah anak jadi sarjana pertambangan? Boleh. Kalau tidak awak, coba bida orang aja, orang kapi aja. Cuma jangan salah niat. Kalau salah niat, nah itu yang dimasalah. Tidak ada hasilnya nanti di akhirat kecuali hasil dunia. Kalau salah. Nah, orang yang belajar tadi fama amilta fiha ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dan sehari itu beraja ya Allah supaya banyak ilmu dan dapat dimajaran karena engkau ya Allah. Dan contoh dia membaraja Quran, membaca Quran, rajin beraja supaya bisa perlu mengajar Quran kepada orang lain. Al-kejetuan kazabata. Ang duto aja. Kau duto saja. Duto kau kiro. Duto ang kiro ke situ. Kalau dia awak di dunia tak bisa. Sebab nanti pokok tak bisa mengetahui. Engkau dulu belajar tinggi-tinggi lah SH, lah dokter Andes, lah kalau kini aja lah SAG, lah insinyur, lah begini, lah begitu sampai S2, S3 supaya disebut orang seorang yang alim kata Allah. Iyo hebat sianu ya, iyo banyak ilmu ya. Engkau belajar Quran supaya disebut orang seorang qari. Qari'ah. Nah, walakin ta'allamtul ilma liqalu alim wa qara'tul Quran liqalu qari. Ang mengaji, ang belajar supaya disebut seorang alim. Sekarang gimana? Belenggu dia wahai malaikat. Lemparkan dia ke dalam neraka. Tak agak dia salah. Salah niat. Itu aja. Yang ketiga, seseorang yang dermawan. Piti banyak, tangan curah. Awak pemurah, awak elok. Siko dia agihnya, siko dia agihnya. Banyak orang dibantunya, yatim dibantunya. Baimpak ke? Mana nancak do ke kampung awak daripada di ke tempat lain? Ancak tempat lain. Hah? Sobu tu kan? Kalau di kampung, tak tahu kan?
Tak tahu orang. Tapi kalau jauh awak bawa, awak tinggal tu Jati tu dianteng ke muka ko. Aku kebanyak orang ke baimpak lagi. Kebanyak orang baimpak. Itu impak itu karena Allah itu karena lain. Orang kebanyak baimpak besok ke atau lah mulai kini banyak baimpak ke. Aku baimpak itu bona ni keceknya kau ada di nobi ke. Nah. Samo yang cako lah di paragon kainyo nyola tahu iyo untuk inyo itu hasilnya baimpak saiswa fama amilta fiha. Badek bisa engkau mendapatkan sarancak iko mahligai sarancak iko istana sarancak iko dengan apa yang kau dapatkan. Kata kita, kata orang yang berinfak, kata orang yang bersedekah, aku telah bersedekah karena engkau ya Allah. Aku telah berinfak membantu orang membuat masjid segala macam karena engkau ya Allah. Jawab Tuhan, kadzabta. Salah dalam hati yang tusari. Salah dalam hati kau tusari. Engkau berinfak dulu, engkau dulu bersedekah supaya disebut seorang dermawan. Ndeh, iyo na pencurah si anui, iyo bona rancak, rotonya banyak, inyo hatinya curah. Jadi menjalankan itu pak ibu, iyo borek nasketik. Tibo jo tiok sabonta itu, indak baronti tibo. Bilih ko iyo satu-satunya sifat setan kah? Nendak nomoh baronti menggoda orang. Tapi kalau dipikir-pikir bona, mana lebih durhaka orang daripada bilih? Mana lebih durhaka orang daripada bilih? Lebih durhaka orang. Sajai bilih, dia tetap mengakui Allah Tuhannya. Cuma tak patut dulu disuruh bersujud kah? Tapi bilih ya setan tak pernah memproklamirkan dirinya jadi Tuhan. Tak ada. Boleh tu tengok. Manapun hadisnya, Al-Qurannya, tidak pernah sekalipun setan dan iblis itu memproklamirkan dirinya jadi kalau orang lah tiga yang tahu gitu. Sudah tahu awak tu. Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan kau Tuhan yang paling tinggi. Mana jahit dari setan? Jahit. Namrud. Berkuasa selama 600 tahun. Mengangkat dirinya jadi yang ketiga Dikianus. Siapa Dikianus? Raja yang hidup sewaktu atau yang menyebabkan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan beronam tuh Pak Ibu. Beronam asalnya tuh. Bukan 7. Ayat ini kan 7 itu. Kan 7 orang. Awalnya itu 6 orang. Itu Dewan Pertimbangan Dikianus, 3 di Suwok, 3 di Kidang. Semua yang diputuskan oleh menterinya Dikianus itu seorang raja. Apapun yang dibuat keputusan kebijakan oleh menteri harus diputuskan kembali oleh Dewan Pertimbangan yang bertiga ini. 3 di Suwok, 3 di Kidang. Dia lah lama berkuasa, tak pernah sakit. Lalu ditanyakan oleh Dikianus. Lihat, dia sakit nampak dekat kalian. Ia tak pernah sakit. Ia tak pernah ia sakit. Lalu dia tanyakan.
Kalau kecik pembantunya tidak pernah kami melihat tuan sakit. Kalau dia tidak sakit kau siapa yang kalian? Dijawab oleh pengawalnya, Tuhan. Berarti saya Tuhan. Nah, ikulah pangkal larinya nombor 6 tadi. Deklah jauh berjalan jauh berlari, tidak tompek nak tontu tompek mondok, bersurang sedang kubalo. Jadi nombor 7 yang terakhir kau adalah orang yang menunjukkan tempat sembunyinya nombor 6. Termasuknya poikyun, termasuknya dimatikan selama 309 tahun. Itu awalnya tu. Itu makanya nomor 7 jadinya. Asalnya yang Ashabul Kahfi kau mana nomor 6-nya. Jadi nasatawawa lah 3 orang nak mengaku diri jadi Tuhan. Nak pilih? Pilih tak ada. Jadi orang itu kalau lopeh kendali lebih kejam dari bili. Lebih kejam dari bili. Kalau lopeh kendali lebih kejam dari bili. Baik Bapak Ibu, 3 orang tadi, 3 kelompok ikut nanti yang diadili dulu. Orang yang mati syahid, orang yang banyak ilmunya serta pandai baca Al-Quran, dan terakhir adalah orang yang gemar bersedekah. Ikut suatu iktibar di awal dalam melaksanakan suatu apapun kegiatan kita, yang 3 hukum mewakili dibuat oleh Allah sebagai contoh, dibuat oleh Nabi sebagai contoh dalam awak bakrojo, jangan sampai salah. Godang bona akibat. Nyanawa awak. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali. Semoga saja aktivitas kita, apakah itu ibadah atau ibadah-ibadah am, ibadah khusus dan ibadah am. Ibadah khusus janganlah ditentukan. Contoh sembahyang itu ibadah khusus semua. Ibadah am, perbuatan kita sehari-hari yang tidak ditentukan bentuknya, apa-apa kerojo segala macam, itu ibadah am. Tetap selalu dalam li'i'la'i kalimatillah atau karena Allah Ta'ala. Itulah yang dapat itu sampaikan pagi kini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang milik bersama dengan suami, sedekahkan istri tanpa sepengetahuan suami, apakah istri berdosa? Baik. Seorang istri, surganya, ketundukannya terletak di ridhonya suami. Ibadah sunat, apakah puasa sunat, salat sunat, poi mantau orang umroh, harus izin tak suami? Harus ada izin suami. Kalau tidak izin suami, dan ketika suami tidak ada, istri di rumah, tugasnya apa? Tugasnya menjaga harta suami. Kalau nya ditugaskan menjaga haroto, dapat izinnya enggak untuk mewakafkan, mensedekahkan? Tidak. Kecuali dilihat keceknya. Kecuali lah diizinkannya dahulu. Biko kau ada orang minta sedekah, atau kau kapai masjid, bila kau kapai ke masjid, aku kau sedekah kau tarik lah piti itu kau itu. Tapi kau tidak cenya tidak. Jadi memang tergantung keizinan suami. Hah? Tidak, ini tidak berdahulu. Sama ya apa bapak ya. Disedekah dulu biko kecen je. Nya dahulu kecen. Jangan sama napo. Awak balik sama soji. Kira ada mangga berbuah tepi jalan. Tapi tidak masuk ke jalan, buahnya jatuh ke jalan atau durian. Nah, kau durian kalau mak bona, awak balik sama soji, diambil dulu baru kecen atau kecen dulu baru ambil? Kalau istri ikut berusaha
suami bersedekah boleh tidak? Iya, sama aja kok. Oh iya, mah itu. Harta bersama kalau nyoba samu tentu bersama. Ada izin dulu. Payoyon dulu. Kan lu dibagi lah tuh. Iko ada soto tadi ke sawah ke dah. Kan aneh kau bagiin den gua kan habis dah. Kan masih harta bersama kan? Kalau tak bagilah punya awak itu. Kalau lah diagih lah punya awak. Tapi kau olul lai. Nah. Satu. Yang kedua, ibu-ibu soto menolong suami. Abah ibu tak gaji? Keredaannya tahu tak gaji. Kalau keredaan berarti harta itu harta siapa? Yang tugas ibu dinafkahi atau menafkahi? Dinafkahi. Kalau ibu-ibu menolong berarti ibu-ibu dengan rela tidak bergaji. Berarti harta itu harta suami. Maka harta gonok ini tidak ada dalam Islam. Harta gonok ini hanya ada di Sumatera Barat. Harta gonok ini hanya ada di Sumatera Barat. Lah Islam tidak ada. Coba cari dalilnya Pak. Atau cari fatwanya Erwandi siapa ya? Itu yang ahli ekonomi yang sering di Roja TV. Erwandi Tarmizi atau siapa? Doktornya. Tidak ada katanya. Di Sumatera Barat memang ada. Maka aja ibu tanya Dr. Masamo tadi. Nah, pertanyaannya ibu-ibu menolong rela atau minta gaji? Kalau rela berarti rata suami. Tapi kalau ibu minta gaji bagi so. Atau kecing kayaknya. Udah agi ada setengah udah. Gak ada payah nolong. Itu tidak salah. Aku lah daging untuk kau gak betul ni mah. Itu lah jadi tua awak. Iya, tapi kau ulun lai. Yang cari sini dulu. Harta suami milik istri. Ya makanya. Ini lelah. Itu kenapa ini? Kenapa dia? Gaji dia kan? Ini lah baik. Terlebih kurang saya minta mohon maaf bila taufik. Ini kan banyak kurang lagi ini ada udang. Kalau ibu bagi. Kalau bagi saya tidak boleh. Rasyul Muqtasyid itu sama dengan apa di panitia kurban. Lah dapat 10 di dompet. Okey kok. Jaga apa fee-nya tak? Banyak dapat kan? Apa tujuannya? Kan iya itu. Kalau bagi saya enggak boleh. Saya dapat loh lihat. Saya pernah terima itu Pak. Cuma saya kecilkan ke anggota kopiti dia kira atau kira atau bagi beli. Saya gitu. Tak samakan. Sama besok orang. Agak jamu soal puasa macam ni. Iya. Lah. Kecil apa? Kalau cindu dibagi orang dipane sok pi tertentu orang magi aja minum lalai. Lah. Orang ka bagi cindu sok hari pane. Jangan ambil pulak lain. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan ambil pulak lain. Kau pane nak ditanya lalu. Sudah itu biarlah lah.